Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan memaparkan mengenai apa itu jalur afirmasi pada penerimaan peserta didik baru Provinsi Jawa Timur tahun 2024-2025 atau PPDB Jatim. Jadi jalur afirmasi ini merupakan jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru atau biasa disebut dengan JPDB yang dia mendaftar ke SMA negeri ataupun SMK negeri yang berasal dari keluarga tidak mampu dan afirmasi pendidikan menengah atau ADEM, anak buruh dari keluarga tidak mampu, dan juga penyandang disabilitas. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu atau adik-adik ada yang belum paham mengenai afirmasi pendidikan menengah. Jadi afirmasi pendidikan menengah ini merupakan program yang dicanangkan pada jalur afirmasi untuk program repatriasi anak-anak dari daerah Papua ataupun dari daerah 3T. Lalu untuk anak buruh dari keluarga tidak mampu ini merupakan kuota yang diberikan kepada keluarga atau siswa dari keluarga buruh yang kurang mampu, serta ada juga jalur penyandang disabilitas untuk kategori yang ringan. Lalu untuk kuotanya sendiri, kuota jalur afirmasi itu merupakan 15% dari daya tampung sekolah secara total ya, baik di SMA negeri maupun SMK negeri. Jadi kuotanya ini dapat dibagi lagi dengan 3 subjalur yang ada, yaitu tadi ada keluarga tidak mampu dan afirmasi pendidikan menengah sebanyak 7%, lalu anak buruh dari keluarga tidak mampu sebanyak 5%, dan juga penyandang disabilitas sebanyak 3%. Untuk mekanisme pemilihan sekolahnya sendiri adalah apabila mendaftar ke SMA negeri, calon peserta didik baru ini dapat mendaftar ke SMA negeri yang berdomisili di dalam wilayah zonasi atau wilayah luar zonasi yang berbatasan. Dan calon peserta didik baru atau JPDB yang mendaftar ke SMK negeri yang berdomisili di dalam wilayah zonasi atau wilayah luar zonasi. Tidak ada skema zona berbatasan untuk yang mendaftar di jalur SMK ini. Maksudnya gimana? Di dalam Juknis PPDB Jatim 2024-2025 itu ada lampiran atau halaman mengenai penetapan wilayah zonasi bagi SMA terbuka. Apa itu wilayah luar zonasi perbatasan? Wilayah luar zonasi perbatasan itu adalah wilayah yang digunakan untuk mendaftar di semua jalur bagi para pendaftar ke SMA negeri. Sedangkan untuk SMK negeri tidak ada wilayah luar zonasi perbatasan. Luar zonasi sendiri itu maksudnya adalah ketika domisili kamu berada di suatu kabupaten, misalkan ya, itu luar zonasi itu ya yang di luar kabupaten itu. Kalau berkaca dari tahun-tahun sebelumnya yang penetapan wilayah zonasinya adalah satu zona itu sama dengan satu kabupaten atau kota. Tetapi pada PPDB Jatim tahun 2024-2025 ini skemanya adalah zonasi gabungan antar beberapa kecamatan. Jadi misalkan ya, kalau dulu saya Kabupaten Sidoarjo, domisili saya berdasarkan kakak itu berada di Kecamatan Tulangan. Lalu saya ingin mendaftar ke SMA negeri di Surabaya. Di SMA negeri manapun, misalkan saya mau mendaftar ke SMA negeri 1 Surabaya pakai jalur afirmasi. Apakah bisa? Bisa. Karena wilayah Sidoarjo dan kota Surabaya itu berbatasan kalau PPDB Jatim tahun-tahun lalu. Tetapi kalau tahun sekarang itu tidak bisa. Karena SMAN 1 Surabaya itu berada di wilayah penetapan zona 1 kota Surabaya. Sedangkan di kecamatan saya itu termasuk dalam zona 3 Kabupaten Sidoarjo, yang dimana zona 3 Kabupaten Sidoarjo ini tidak berbatasan langsung dengan zona 1 kota Surabaya, sehingga saya tidak bisa mendaftar ke SMA sana. Ini tidak hanya berlaku di jalur afirmasi, tetapi di semua jalur yang mendaftar ke SMA negeri. Perbedaannya adalah hanya pada pemilihan sekolah. Untuk jalur afirmasi, dia itu berada di tahap 1, dan di tahap 1 ini hanya bisa memilih satu sekolah saja. Lalu untuk calon peserta didik baru atau CPDB yang mendaftar ke SMA negeri, ini seperti yang saya katakan tadi, dapat memilih satu sekolah SMA negeri yang dituju di wilayah dalam zonasi atau wilayah luar zonasi yang berbatasan. Artinya, jika kakak saya Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, saya dapat memilih salah satu dari 3 SMA negeri yang berada di dalam wilayah
kecamatan saya, yaitu ada SMA 1 Kerembung, SMA N 1 Taman, dan SMA N 1 Wonoayu. Saya bisa milih salah satu. Atau saya bisa milih satu SMA negeri di luar kecamatan yang telah ditetapkan di zona itu. Jadi kan zona 3 ke Kabupaten Sidoarjo, yang dimana berbatasan dengan zona 1 dan juga zona 2 Kabupaten Sidoarjo. Zona 1 misalkan ada SMA N 3 Sidoarjo, saya bisa milih ke sana dengan catatan yaitu tadi wilayah luar zonasi yang berbatasan. Lalu untuk bukti atau berkas untuk jalur afirmasi sendiri itu dapat dibagi menjadi beberapa bukti ya. Antara lain yaitu ada penerima KIP atau PIP, yang dimana penerima Kartu Indonesia Pintar atau program Indonesia Pintar yang pembuktiannya dapat dibuktikan dengan buku tabungan yang telah diterbitkan. Biasanya bagi aktivasi rekening itu biasanya kalian akan mendapatkan buku tabungan ketika kalian dirujuk ke bank penyalur dari PIP itu. Lalu ada juga kalian bisa mengecek di web untuk cek PIP, Kemdikbud itu ada lamanya. Lalu juga di web itu ada KIP digital kalian, biasanya itu bisa kalian unduh maupun KIP fisik. Nah, lantas misalkan kalian udah ada bukti-bukti ini, gimana cara kalian mendaftar? Kalian nanti di web itu akan mengupload bukti tersebut. Jadi di foto, semisal KIP digital ya, itu bisa kalian download filenya, lalu kalian langsung upload aja gitu. Karena nanti ada kode QR-nya. Jadi dari sekolah itu bisa langsung verifikasi dari kode QR kalau kalian pakai KIP digital. Tetapi yang lain juga tetap bisa karena verifalnya langsung oleh sekolah. Lalu ada juga penerima PKH atau penerima program Keluarga Harapan yang diterbitkan oleh pemerintah. Lalu ada juga bukti lain yang diterbitkan yang bukti tersebut terdata dalam DTKS. Seperti contohnya BLT atau BPNT, bantuan pangan non tunai. Lalu ada juga bukti yang diterbitkan oleh pemerintah pusat ataupun daerah yang lain. Nah, jika tahun lalu untuk SKTM dan Kartu Indonesia Sehat itu bisa digunakan untuk mendaftar, untuk tahun ini sudah tidak bisa digunakan lagi ya. Jadi hanya yang tercatat di sini yang bisa digunakan untuk mendaftar di jalur afirmasi. Nah, tentu saja bagi pendaftar di tiap-tiap jalur itu tidak hanya 1-2 orang, bahkan bisa sampai ratusan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka akan dibuat mekanisme kriteria pemeringkatan. Kriteria pemeringkatan ini adalah apabila pendaftar atau CPDB melebihi daya tampung sekolah atau pagu sekolah yang telah ditetapkan. Pagu atau daya tampung merupakan jumlah kuota siswa bisa diterima di sekolah tersebut. Misalkan kuota totalnya 352, maka 352 itu dari 15%-nya digunakan untuk jalur afirmasi ini, yang dimana itu masih dibagi ke dalam 3 sub jalur tadi. Lalu pemeringkatannya sendiri adalah yang pertama yaitu jarak terdekat ke sekolah yang diukur melalui geolokasi. Apa itu geolokasi? Geolokasi itu merupakan pengukuran menggunakan titik koordinat. Jadi diukur itu bukan melalui jalan rute, jalan aspal atau jalan paving, karena itu bukan jalur kredibel yang valid untuk diukur. Karena tentu saja kalau beda jalan kan pasti beda ukuran jaraknya. Sehingga dibuatlah sistem jarak terdekat ini diukur melalui geolokasi. Bisa kalian coba melalui sistem ukur jarak di Google Maps biasanya. Karena nggak beda jauh dengan jarak yang ditetapkan di web. Lalu yang kedua, apabila jarak sama maka akan diperingkat berdasarkan umur CPDB yang lebih tua. Jadi misalkan pendaftar ini yang pertama, katakanlah namanya A, dia mempunyai jarak 700 meter ke SMA negeri. Lalu yang B ini juga mempunyai jarak yang sama, maka pemeringkatan kedua ini akan dilakukan, yaitu umur yang lebih tua. Misalkan yang A ini ternyata umurnya 15 tahun, 1 bulan, 12 hari. Sedangkan yang kedua ini umurnya 18 tahun, 9 bulan,
20 hari, maka otomatis yang B ini akan menggeser yang A. Nah, lalu yang ketiga ini, jika jarak dan umurnya ini masih sama ya, biasanya jarang terjadi kasus seperti ini, maka akan diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran yang tercepat. Jadi apabila ada orang yang mengatakan bahwasanya dulu-duluan daftar untuk di PPDB itu sebenarnya kurang tepat, karena kita tetap harus melihat kriteria pemeringkatan yang diprioritaskan terlebih dahulu. Kalau di jalur afirmasi ini kan yang diprioritaskan pertama adalah jarak terdekat. Di sini saingannya biasanya udah kelihatan gitu, banyak gitu kan, dan berbeda biasanya. Sekalipun dia lolos ke pemeringkatan yang kedua, ini tuh cukup jarang sebenarnya kasusnya. Di 1 ke 2 ini cukup jarang. Lalu apalagi yang ketiga, karena cukup jarang lagi apabila ada siswa yang daftarnya itu jaraknya sama, lalu juga umurnya juga sama, benar-benar sama dari hari, lalu bulan, dan juga tahun. Jadi tetap harus bisa atur strategi dengan baik dan bisa mengukur kemampuan jarak mampu masuk di SMA negeri atau SMK negeri yang mana. Nah, ini adalah 3 sub jalur afirmasi yang tadi saya paparkan. Apabila kurang jelas ya, ada jalur afirmasi keluarga kurang mampu dan afirmasi pendidikan menengah sebesar 7%, lalu afirmasi dari keluarga buruh kurang mampu 5%, jalur afirmasi disabilitas 3%, sehingga total kuota dari jalur afirmasi 15%. Demikian yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.